Halo anak-anak, Pak Kris di sini bersama dengan Bu Maria dan juga Bu Mira. Nah, hari ini kita tidak hanya akan belajar di dalam sekolah. Kita hari ini mau bersama-sama jalan-jalan keluar sekolah. Penasaran kita mau kemana? Ayo, cus ikuti kita ya. Kita akan jalan-jalan kemana? Ayo, kita berangkat. Nah, kita akan melakukan perjalanan ke Impact Boja Kendal, Jawa Tengah. Kita menggunakan face shield, kita menggunakan masker, tentunya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang waktunya kita akan melakukan perjalanan menggunakan mobil sekolah. Tiba di lokasi Impact Boja. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi Impact Boja Kendal, Jawa Tengah. Nah, ternyata tempatnya sangat indah sekali. Tempatnya pun luar biasa. Impact Center Boja terletak di Jalan Durian, RT 7 RW 4, Campurrejo, Kendal, Jawa Tengah. Halo anak-anak, sekarang kita sudah sampai di Impact Center Boja. Wah, penasaran kan apa yang akan kita lakukan hari ini di Impact Center Boja? Kita akan melakukan berbagai macam kegiatan bersama-sama yang akan ditemani oleh Pak Kris, Bu Maria, dan juga Bu Mira. Yuk, kalau sudah penasaran, mari kita laksanakan kegiatannya. Anak-anak bisa melihat bagaimana situasi dan pemandangan di Impact Center Boja Semarang. Banyak sekali tanaman kaktus yang tumbuh sangat besar. Kemudian anak-anak pun juga bisa melihat beberapa tanaman yang ditanam, dirawat, dan ditandur di Impact Center Boja Semarang. Beberapa bunganya pun sangat terawat, indah, dan mempesona. Ada juga tanaman kangkung yang berbaris dengan rapi dan tumbuh dengan subur sekali. Bahkan tanaman kangkung ini pun setiap hari dirawat, disiram, dan juga diberi pupuk supaya bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, ini juga ada tanaman kangkung dan juga tanaman bayam. Manfaat bayam dan terong yaitu untuk kesehatan kulit dan rambut, kesehatan mata, dan juga mencegah kanker dan asma. Ternyata fungsi dari mengkonsumsi sayur dan juga terong itu banyak sekali manfaatnya. Kita mulai untuk cara pembibitan benih kangkung. Yang pertama, kita siapkan lahan dulu untuk menanam kangkung. Kemudian setelah kita menyiapkan lahan, tahap pertama adalah proses penyiraman tanah menggunakan air supaya tanah tersebut lembab. Yang kedua, kita taburkan biji kangkung ke tanah yang sudah diberikan lubang. Jangan sampai terlewatkan ya anak-anak. Kemudian berikutnya adalah memasukkan pupuk ke dalam tanah supaya tetap lembab. Kita harus memberikan pupuk dan tidak terkena matahari langsung. Jadi mari kita bersama-sama menutup tanah beserta biji kangkung dengan pupuknya. Nah, kita harus tabur pupuknya satu persatu, jangan sampai ada yang kosong. Karena pupuk ini sangat penting sekali anak-anak untuk pertumbuhan biji kangkung di dalam tanah dan tentunya supaya tetap subur. Kita akan mulai proses pemanenan terong hijau dan bayam. Untuk panen terong hijau, kita harus menyiapkan gunting tumbuhan. Yang kedua, kita potong bagian tangkai terong yang paling atas. Nah, untuk proses bayam itu sangat gampang sekali. Cukup kita cabut saja daun bayam dari dalam tanah. Daun bayam biasanya tersedia di pasaran segera setelah panen, dan produk mungkin ditawarkan dalam keadaan segar, beku, kalengan, atau kering. Bayam segar dapat disimpan di lemari es selama 7-10 hari. Ya, anak-anak, sekarang Pak Kris bersama dengan Mbak Lia
Nah, kita mau memetik buah jeruk. Buah jeruk ini namanya buah jeruk kalamansi ya, Pak? Iya. Ini kalamansi, ini dari Filipina, tapi dikembangbiakan di tempat ini ya. Jeruk ini memang ukurannya kecil-kecil ya. Ini kalau dilihat nih jeruknya. Nah, ini jeruknya kecil-kecil seperti ini. Nah, memang paling gede seperti ini, nggak bisa gede-gede lagi. Ini memang spesial khusus dibuat nanti diolah menjadi sirup. Nah, kita akan memetik buah jeruknya yang warnanya ini hijau ke oren-orenan, hijau kuning-kuning ini. Ya, nggak kenyal-kenyal ini. Yuk, sekarang kita mau petik beberapa buah jeruk untuk kita buat nanti menjadi sirup. Kita petik buah jeruk yang sudah matang, yaitu yang berwarna hijau kekuningan dan yang sudah agak kenyal, yang sudah matang. Ya, kita sudah mengambil buah jeruknya ya anak-anak. Sekarang kita mau proses menjadi sirup. Oke, siap? Yuk kita mulai. Oke anak-anak, kita sudah sampai di tempatnya. Ini adalah buah jeruk yang tadi kita panen. Wah, banyak sekali kan? Nah, kita mau proses buah jeruk ini menjadi sirup. Pertama-tama kita akan mencuci dahulu buah jeruk yang sudah kita panen ini. Kita cuci buah jeruknya sampai bersih. Nah, sebelum kita mencuci buah jeruk, jangan lupa tangan kita juga harus dicuci dulu supaya setiap prosesnya berjalan dengan bersih dan yang kita konsumsi bisa menyehatkan tubuh kita. Oke. Buah jeruk ini sudah kita selesai cuci. Sekarang kita mau potong-potong ya. Yuk. Nah, anak-anak, sekarang kita mau potong ini ya. Ini lihat jeruknya. Nih, kita akan potong dan lalu kita akan peras. Nah, kita ambil ya ini ya, contohnya jeruknya. Cara memotongnya, nih ingat anak-anak, ini ada lingkarannya. Ini ada lingkarannya. Nah, kalau dipotong jangan pas lingkarannya ini, tapi kita hadapkan lingkarannya ke atas dan ke bawah. Nah, kita potong tengahnya ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini ya lingkarannya, kita taruh di atas dan bawah, kita geser, kita potong di tengahnya. Nah, bentuknya bintang seperti ini. Ya. Sekarang kita potong buah jeruknya. Potong dengan hati-hati ya. Kalau di rumah bisa meminta bantuan orang yang lebih tua. Setelah kita memotong buah jeruk, kita peras buah jeruk itu untuk mendapatkan sarinya. Sari itu kita taruh di tempat yang lain. Selesai kita peras buah jeruknya, kemudian kita saring sari buah jeruk tadi untuk menghilangkan serat-seratnya atau mungkin biji-biji yang masih ikut ketika kita tadi memeras, supaya nanti rasanya benar-benar nikmat, tidak tercampur serat ataupun biji-bijian yang ada. Rasanya biar tidak pahit juga. Baik, anak-anak, sekarang kita akan memasak sirup jeruknya. Kita akan memasak sirup jeruk ini dari 1 liter sari buah jeruk yang sudah kita peras dengan menambahkan 2 kilo gula pasir. Karena jeruk kalamansi cukup asam sehingga kita bisa sesuaikan kebutuhan kita seberapa besar manisnya. Sirup ini yang akan kita masak dapat bertahan 3-6 bulan ketika disimpan di dalam kulkas. Sirup dari buah jeruk ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena jeruk sendiri sangat kaya akan serat, vitamin C, hingga antioksidan tinggi yang ampuh mendukung kesehatan dan kebugaran tubuh. Buah jeruk sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga tekanan darah tetap normal, menurunkan tingkat kolesterol jahat, mengontrol kadar gula darah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selama dimasak ini kita aduk ya supaya gulanya tidak bercampur. Kalau anak-anak tidak aduk nanti gulanya
akan bercampur di bawah. Kita akan terus aduk sampai nanti keluar busa-busanya. Itu artinya sudah matang sirupnya. Ya, sampai matang, dan ini gulanya semua sudah tercampur ya. Sudah tidak ada gulanya. Oh, sudah tercampur semua. Nah, anak-anak, ini tadi sirupnya sudah matang ya, tadi sudah Pak Kris dinginkan supaya bisa segera kita tuang. Kita akan masukkan sirup ini di dalam botol, setelah itu bisa kita simpan di dalam kulkas untuk kita bisa menikmatinya. Pastikan sirup jeruk sudah dalam keadaan yang dingin setelah kita masak tadi. Setiap 1 liter sari buah jeruk yang kita masak tadi, kita bisa menghasilkan sekitar 8-10 botol sirup ukuran 220 ml. Oke, sirupnya siap untuk kita simpan di dalam kulkas dan kita nikmati. Silahkan anak-anak coba di rumah sendiri ya. Nah, sekarang kita akan melakukan perjalanan ke kandang kambing. Nah, kita melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Untuk jaraknya cukup jauh sih, tapi kita tetap semangat untuk masuk ke dalam kandang kambing. Nah, ini kita lihat ya bersama-sama. Nah, sekarang kita sampai di kandang kambing. Di sini kambingnya akan kita lihat cara pengolahannya, diperah susunya untuk menjadi susu kambing. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kandang kambing. Nah, ternyata kandang kambingnya benar-benar bersih dan terawat loh. Bahkan kambing yang ada di dalamnya pun benar-benar bersih dan terawat. Nah, ternyata jenis kambing yang satu ini adalah jenis kambing Anglo-Nubin dan diambil produksi susunya. Dan kandang yang ada sekarang ini adalah khusus bagi kandang betina yang akan diperas untuk dijadikan susu minuman. Nah, sekarang waktunya kita untuk langsung ke ruangan faktorisasi susu, di mana susu tersebut akan diproses untuk dikonsumsi bersama-sama. Nah, kita udah sampai nih di tempat pasteurisasi susu. Sekarang kita ayo masuk ke dalam ruangan. Yuk. Tahap pertama adalah merebus susu yang sudah diperah dari kambing. Susu harus direbus untuk mematikan kuman-kuman dari perasan kambing tadi. Kemudian kita rebus hingga suhu yang sudah ditentukan. Yang berikutnya adalah mempersiapkan rendaman air dingin yang digunakan untuk menurunkan suhu susu yang sudah direbus tadi. Nah, anak-anak, sambil menunggu suhu susu dingin, maka kita harus mengaduknya secara merata dan secara pelan-pelan supaya suhu susu ini lebih cepat untuk menjadi dingin dan kemudian bisa kita masukkan ke dalam botol yang sudah disediakan. Dari tadi sampai ini kita masukin ke dalam botol. Kita isi sampai penuh ya, tapi jangan kepenuhan, nanti tumpah. Nah, anak-anak, susu yang sudah jadi tadi sudah didinginkan akan kita tuang ke dalam botol. Jangan lupa kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita lakukan pengemasan. Setelah sudah dimasukkan ke dalam botol, kita tutup menggunakan tutup botol sampai berbunyi krak dan tempelkan stiker yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, kita bisa lihat ternyata ada gazebo juga loh di dalam Impact Boja Semarang. Nah, sampai di sini dulu ya perjalanan kita di Impact Boja. Hai anak-anak, kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Ya, ini lihat, Pak Kris sudah membawa hasil pekerjaan kita hari ini. Ini ada sirup jeruk yang tadi kita olah. Terakhir ada susu kambing. Terus ini ada bayam dan terong. Ya, bagaimana? Perjalanan kita hari ini seru kan? Anak-anak mendapatkan banyak pelajaran, mulai dari cara menanam, kita memetik buah, mengolahnya, melihat pasteurisasi susu kambing juga. Dan semua hal ini bisa kita konsumsi karena
Yang kita buat ini adalah produk-produk yang menyehatkan tubuh kita, baik sayuran, buah-buahan, dan susunya juga. Oke, sampai di situ saja pertemuan kita hari ini. Sekarang kita mau pamit, kita mau pulang. Dadah!